Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai teens, apa kabar? Tetap semangat ya dalam mengikuti ibadah online kita di Teen Explosion. Happy Sunday, God bless you. Shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita boleh berkumpul kembali di ibadah teens. Dan karena itu kita harus bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita dan melindungi kita sepanjang seminggu ini. Dan karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita angkat pujian, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau.
Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipujikan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Haleluya, ketemu lagi hari ini bersama dengan Kak Doni. Dan Kak Doni mau nyapa semua dulu. Shalom, apa kabar? Pastinya kuat, luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi kami, didik kami dalam jalan kebenaran, supaya kami boleh berjalan seperti seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang berbunyi plan ahead, atau merancang masa depan. Dan apakah kita siap dengan masa depan kita yang ada di depan? Yang kita tahu hari ini kelihatannya sepertinya samar-samar, sepertinya kadang mungkin ada yang melihatnya jadi wah, teralihkan dengan corona yang beritanya di mana-mana makin hari makin jadi, makin besar tingkat keterjangkitan dan yang lainnya. Tetapi kita percaya semua Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita untuk kita boleh belajar. Dan khususnya untuk hari ini gereja sedang membawa kita anak muda, remaja untuk belajar menjadi pribadi yang belajar hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab itu kita mau belajar untuk plan ahead. Jadi merencanakan sesuatu untuk yang ada di depan. Jadi jangan sampai kita tersamarkan atau teralihkan fokusnya dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Walaupun memang beritanya di sana sini seliweran yang waduh kayaknya menakutkan, tetapi jangan takut. Ingat baik-baik, masih ada yang namanya rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena rencana manusia, rancangan yang ada di dunia ini tidak lebih besar daripada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah teman-teman, sebab itu kita harus hidup yang jelas, hidup yang terarah dengan visi yang jelas. Karena kita punya visi, kita punya arahan, kita punya rencana ke depan, itulah yang menentukan apa yang kita akan tahu, masa depan seperti apa yang kita inginkan, masa depan seperti apa yang kita akan miliki. Dan mari kita belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita, bahwa untuk mencapai sebuah masa depan atau sebuah kehidupan yang visi yang kita boleh penuhi, kita jalanin, itu boleh
terjadi yang terbaik dalam hidup kita, kita harus belajar. Dan kita khususnya anak remaja, anak muda, mau belajar, mau diarahkan, mau dibimbing, mau dinasehati, agar dalam perjalanan hidup kita selalu fokus. Jadi ini yang penting, kata kuncinya, mau belajar, mau dididik, mau dinasehati. Karena hari-hari ini kita anak remaja muda, kalian teman-teman semua guys, kita bisa lengah. Kalian bisa lengah dengan segala macam yang ada saat ini. Kalian bisa terjebak dengan hal-hal yang kita hadapin hari-hari ini. Sampai akhirnya kita tenggelam, kita menjadi lupa karena kesenangan, karena kenyamanan, karena keadaan yang kita alami hari ini. Karena dengan kondisi di rumah saja, kondisi yang kita makin hari makin mudah dengan berkomunikasi secara digital, kita makin cepat, makin canggih, makin mudah sekali. Dan tahu dari kondisi seperti itu, akhirnya kita tenggelam dengan kenyamanan, keenakan, akhirnya kita terjebak di dalamnya. Kita terjebak dengan misalnya suka bermain game online terus, terjebak dengan hal-hal yang malas, hal-hal yang tidak benar. Dan ini yang terjadi dalam pikirannya untuk yang anak-anak remaja, anak muda. Di pikiran kita cuma isinya pacar yang udah pacaran. Waduh, menurut kamus, menurut kamusnya siapa? Purwodarminto. Pacar adalah pemuas hawa nafsu. Wah, ini mengerikan sekali. Jadi kalau kalian tahu, kalau kita di pikirannya pacar, wah, apa yang terjadi ini dengan nafsu kita. Nah, pikirannya tuh cuma terisi dengan hal-hal yang bermain saja. Inilah yang membuat kita terjebak dan tenggelam di dalam lengah di dalam menjalani visi kita, dan kita akhirnya nggak fokus. Nah, teman-teman, ini yang menarik, bagaimana menikmati gaya hidup yang seperti anak-anak muda pada umumnya. Dan kita tahu sekarang gaya hidup kita semuanya serba, apa-apa ada di rumah, semua udah dikomunikasin. Pokoknya orang tua taunya udah ada internet, orang tua taunya udah ada tablet, ada laptop yang bagus, dan orang tua taunya ada handphone yang bagus diberikan, dan itu kita pakai semua. Dan akhirnya terbuailah kita menikmati gaya hidup yang akhirnya kita pakai alat itu semua, gadget dan telepon, laptop, tablet, handphone yang canggih itu membuat sebuah perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya kita mencari situs-situs porno, akhirnya kita bikin rekaman-rekaman yang isinya vlog-vlog kita yang isinya memaki-maki, berkata-kata kotor, mudah berkata-kata kasar. Ini yang mengerikan, ini yang terjadi. Sehingga kita mengabaikan, tidak fokus dengan apa yang ada di masa depan kita. Ada yang kepengen jadi YouTuber, ada yang kepengen jadi it's good, tetapi selama kontennya yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita udah kontennya isinya memang isinya menabur kejahatan, menabur perkataan-perkataan jahat, perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan kotor, maka kita akan menuai perkataan-perkataan tersebut dan perilaku-perilaku jahat tersebut. Mengerikan sekali. Sebab itu, janganlah kita mengabaikan apa yang sudah menjadi arahan, apa yang menjadi visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itulah sebabnya hidup ini harus fokus kepada tujuan yang jelas. Kalian percaya setiap adik-adik dan kalian semua punya tujuan. Apapun itu. Mungkin kalian bisa bilang, aduh Kak, tujuanku tuh ya pokoknya jalanin hidup ini. Itu pun tujuan. Walaupun tidak jelas atau tidak se-clear yang seperti teman-teman yang lain yang kepengen jadi dokter, kepengen jadi gitaris, yang kepengen jadi YouTuber, yang pengen jadi pemilik toko roti dan yang lainnya. Tetapi kalian juga pasti semua punya tujuan, walaupun itu masih sebagian kecil. Nah, sekarang kita belajar bagaimana meraih masa depan yang penuh pengharapan. Dan kita tahu dalam firman Tuhan di Amsal pasal yang ke-23 ayat ke-18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Itu yang harus kita ingat. Karena inilah yang menjadi firman Tuhan, mengingatkan kita sebagai pelita hidup kita, pelita jalan kita ke depan. Dan beginilah caranya kita belajar supaya kita menerima janji dan bagaimana kita menerimanya. Dengan cara plan ahead. Buat rancangan dan rencana ke depan dan kita sudah bersiap untuk itu. Yesaya pasal 43 ayat 18-19. Yesaya 43 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, teman-teman, firman Tuhan ini menegaskan, jelas jangan umat Tuhan, jangan kita yang masih remaja dan muda ini terjebak di masa lalu. Terjebak dengan masa-masa yang saat ini kita jadi hal yang rutin saja di rumah. Misalnya ya malas, cuman main game, terjebak dengan pornografi di rumah, terjebak dengan hal-hal yang tidak baik, dengan segala bentuk perselisihan, pertengkaran dengan saudara di rumah, dengan adik kakak. Dan terjebak dengan rutinitas tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ini mengerikan. Cobalah lihat bahwa Tuhan berkata dalam firman-Nya dalam Yesaya pasal 43 tadi bahwa lihatlah sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita anak muda, bagi kita anak remaja, itu membawa perjumpaan pribadi. Karena Tuhan berjanji buat kita. Amin. Tadi kalau kita baca firman-Nya jelas. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah ini. Yang sekarang sudah tumbuh. Bukan. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah ini yang penting. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Jalan di padang gurun. Bayangin padang gurun pasir yang kering. Kerontang. Yang tidak ada kehidupan. Orang tinggal atau berjalan ditaruh aja di padang gurun. Tingkat kansnya, kesempatan dia bisa hidup cuman kecil sekali. Saking gak ada air, gak ada kehidupan, panas kalau siang, terik malam, dingin sekali. Ini yang terjadi. Tapi Tuhan bilang dia akan buat jalan. Wah. Dan juga sungai-sungai di padang belantara. Teman-teman, yuk kita belajar. Apakah kita siap untuk melangkah, merancang masa depan kita? Karena kita tahu bahwa masa depan kita di dalam Tuhan. Dan itu sungguh ada. Amin. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan juga tidak akan hilang. Karena kita percaya bahwa Tuhan firman-Nya sudah jelas. Bahwa kita menerima kasih karunia yang melimpah-limpah. Itu pertama yang kita harus ingat. Yang kedua, kita menerima urapannya yang sesuai dengan kasih karunia-Nya. Kita juga menerima berkat-Nya yang tersembunyi bahkan di dalam kehidupan kita selama ini. Bahkan firman-Nya juga berkata siap berlari pada tujuan panggilan-Nya. Wah, luar biasa. Hidup jadi berkat. Ini nih yang dikatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Siap mengubah sejarah jadi history maker dan siap dilatih agar menjadi tajam dan berguna. Ini yang penting sebagai anak-anak Tuhan. Karena generasi muda yang mengasihi dan generasi muda yang menghormati Tuhan pasti ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau generasi muda yang selalu dan punya kerinduan untuk menghormati Tuhan, yang punya hati yang luar biasa, dia pasti selalu punya keinginan juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya buat kehidupan kita. Dan dia akan tambahkan terus bimbingan dan pimpinannya dalam kehidupan kita. Dan yang jelas semuanya itu apa? Supaya kita tetap menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Nah teman-teman, mulai melangkah. Mulai persiapkan diri untuk merancang masa depan kita dengan baik. Dengan membekali diri kita. Jadi kita bekali diri kita dan menggali lagi lebih lagi apa yang menjadi talenta yang Tuhan taruh dan apa yang menjadi potensi yang tersembunyi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah taruh dalam hidup kita gereja Tuhan.
siap berdoa dan melatih teman-teman semua. Untuk apa yang bisa kita lihat bahwa pertajam apa yang Tuhan mau ada di dalam diri kita anak-anak muda. Dan kita boleh percaya itu. Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat kita. Karena membekali diri dengan kemampuan yang berguna mendapatkan penghasilan di masa depan. Betul, pasti. Bagi masa depan sebagai sumber mata pencarian juga ada hal-hal yang kita bisa tahu, misalnya sebagai guru, jadi mengajar. Kalau kamu punya hati untuk mengajar, ya kalian berdoa, kalian belajar. Pelajaran di sekolah, kalian pelajari dengan baik. Kalian menggambar, kalian melakukan gambar yang yang indah, yang bagus. Kalian belajar matematika, kalian hebat di math, di science, kalian hebat everything. Bahkan kalian bisa bahasa linguistik yang Mandarin, Jepang, Spanyol, French, Belanda, Jerman, everything language. Kalian bisa belajar dan kalian tahu di situ akan jadi berkat bagi banyak orang ketika kalian menguasainya. Karena kalian membekali diri dengan kemampuan-kemampuan ini. Lalu apalagi melatih suara nih yang bernyanyi, vokal. Waduh, itu kalian tahu menjaga dengan pantang makanannya. Berlatih seperti apa yang harus dilakukan mereka supaya tidak merusak pita suara. Lalu makan makanannya jadi jaga dan gak boleh sembarang-sembarang. Dan akhirnya dia juga melatih bagaimana pernafasannya, mengolah sehingga akhirnya dia bisa bernyanyi dengan indahnya. Dan itu pun bisa jadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bisa pakai itu untuk kita boleh menjadi pribadi yang diberkati. Dan membangkitkan kemampuan main musik secara profesional. Nah, ini penting. Ada satu anak rohani yang Kak Don juga layani dari kecil, dari kelas 2 SD. Dan dia ini punya hal yang khusus, keunikan khusus. Jadi ini yang paling Tuhan sayang dalam hidupnya ketika masih kecil. Dia itu dalam bahasa lain dia memiliki multisism, selective multisism dalam penamaan kata dari keunikan yang dialamin. Jadi nggak bisa kenal orang secara langsung. Jadi kalau di luar lingkarannya, di luar circle-nya, ada papa, mama, adik. Ketika ada orang baru datang, entah itu papanya atau mamanya punya teman, dia akan freeze, berhenti bergerak dan tidak bisa membuat mimik muka yang seperti umumnya. Jadi seperti patung. Wah, ini Kak Don ketemu dengan anak seperti ini, kita layani bertahun-tahun dan tahu apa yang terjadi? Ternyata anak ini punya potensi yang luar biasa. Dia punya hati buat Tuhan yang luar biasa. Dia diubahkan Tuhan. Perlahan-perlahan dia boleh menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan. Dia yang tadinya tidak bisa menerima orang yang baru. Dia bisa mudah dan perlahan-lahan bisa menerima orang baru dan berbicara. Jangankan dia berbicara waktu lalu. Pertama kali Kak Don ketemu. Mukanya aja gak bergerak. Mimiknya gak bergerak. Gitu. Tapi dia bisa ngomong, dia bisa speech, dia bisa berpidato. Waktu Kak Don undang dia, waktu Kak Don buka bimbingan belajar sekolah, maunya ke sana. Dan Kak Don sampai hari ini memang bergerak juga di bimbingan belajar, di les-lesan. Kak Don dan istri, khususnya istri Kak Don. Dan hari ini sampai hari ini belajar mengajar secara online segala macam. Nah, itu salah satunya Kak Don ketemu dan buahnya luar biasa. Ketika dia punya hati untuk Tuhan, punya hati untuk pendidikan juga, dia bisa bicara speech di depan banyak orang. Dan ini terjadi. Dan itu bukan hal yang mudah, tetapi hal yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Karena ketika dia bicara, dia sampaikan. Kalau tidak ada orang yang percaya dan mau percaya sama dia, mungkin dia gak akan seperti itu. Dan kita percaya, apalagi Tuhan yang sudah lebih dulu percaya sama kita. Dia taruh benih ilahi, amin. Dan itu yang penting. Makanya ketika dia sekarang, mungkin dia tidak yang seperti anak-anak lain yang mudah bicara, yang segala macam nyanyi. Tapi ternyata dia pintar main musik, dia bisa bermain piano, dia masuk sekolah khusus. SMA-nya itu SMA, sekolah musik langsung. Dan luar biasa Tuhan bentuk hidupnya, dan dia boleh dipakai Tuhan lebih lagi di masa depannya, amin. Dan bisa jadi berkat ke depan ketika dia boleh, siapapun yang belajar secara profesional alat musik apapun, baik piano, baik gitar, apa saja, pasti Tuhan akan berkati.
dan juga menggali keterampilan kita. Mungkin kita di bidang bakery, bidang culinary. Wah, itu juga boleh. Nggak tertutup. Kita kalau suka masak, kita bikin kue. Buatlah yang terbaik yang kamu buat dari hatimu. Ketika engkau belajar, engkau mengasah, ini kita bisa merancang latihan-latihan, kursus les di mana, dan itu yang membuat kita tahu bahwa Tuhan, saya bisa melakukan ini dan saya bisa membuat ini persiapannya dari sekarang. Fokus. Amin. Dan kemampuan lain dari bidang seni, baik itu dance, ada yang suka dance, ballet, dan yang lainnya. Dan tahu nggak? Ketika kita bisa balet, kita bisa masuk di dalam komunitas balet, kita bisa dikenal bukan dengan di sekitar kita secara lingkungan kecil, tetapi nasional dan internasional. Kak Doni punya sama tuh rekan partner pelayanan, Kak Jona. Ya, Kak Jona itu guru balet yang luar biasa, sampai ke luar negeri dan diberkati Tuhan. Karena apa? Karena dari mudanya, dari awal sudah dibentuk, dilatih dan belajar dan benar-benar mempersiapkan diri, fokus untuk masa depan, plan ahead, direncanakan. Dan belajar kemampuan lain, misalnya dari bidang IT, misalnya kita bisa bikin formasi coding di dalam bentuk apapun untuk sebuah program. Kita bisa servis mobil otomotif, kita bisa motor, kita bisa perbaiki. Itu hebat sekali. Dan tahu nggak, di berita yang lalu ada seorang lulusan SD kalau tidak salah di sebuah desa, dia terkenal karena dia mendapatkan subscriber dan viewer yang luar biasa, dan dia bisa punya gaji per bulan lebih dari sampai puluhan juta dari YouTube. Karena apa? Dia seorang montir, dia rekam, dia bikin perbaikan motor, dia rekam, dia jelaskan dengan segala macamnya dan ditaruh di YouTube. Dan apa yang terjadi? Dia punya viewers banyak. Dan luar biasanya dia mendapatkan berkat dari situ. Amin. Ya, Tuhan bisa pakai dengan cara banyak hal, dengan cara apapun. Mari kita bekali diri kita supaya lebih lagi bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Tuhan mau ketika kita sudah diberkati, kita juga memberkati orang lain. Amin. Mari tingkatkan kemampuan kita lebih lagi dan bekali dengan kemampuan-kemampuan yang lain, dan kita mau belajar. Amin. Dan ingatlah, generasi yang menghasilkan sesuatu yang baru dari Tuhan, itu mulai menata kehidupannya dari sekarang. Sekali lagi, generasi yang siap mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan, dia mulai menata kehidupannya dari sekarang. Apakah kamu, Kak Doni, siap untuk menata kehidupannya? Karena kita tahu generasi yang akan mengalami sesuatu yang baru, yaitu kalian yang siap untuk berjalani hal ini. Dan kalian boleh melihat ada manfaat di dalamnya, di mana kehidupan kita berguna bagi kerajaan Tuhan, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita boleh merencanakan rencangan kita ke depan yang intinya ujungnya adalah mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan yang akan terus memimpin kalian, kiranya Tuhan yang akan terus memberkati kalian dan menyertai kalian. Immanuel. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kita boleh belajar, kami percaya semuanya. Kami belajar dimulai dari awal, kami memulai dengan bersama dengan Tuhan, kami menata kehidupan kami mempersiapkan, dan kami siap menerima sesuatu yang baru, yang dari Tuhan, sehingga kami boleh menatanya kehidupan kami dimulai dari sekarang. Kami tata dari satu ke hari kemudian, kami tata dari detik ke detik kemudian, kami tata dari waktu ke waktu Tuhan, supaya kami boleh melihat, kami boleh membekali diri kami boleh belajar lebih sungguh, dan kami fokus melihat apa yang menjadi rancangan dalam hidup kami. Berkati kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka diberkati yang menjadi fokus dan cita-cita mereka dan rancangan mereka. Dan biarlah rancangan Tuhan yang jadi di dalam nama Yesus. Dan kami serahkan dan kuduskan, sucikan rencana-rencana kami, sehingga Tuhan yang rancangan mulai yang terjadi dalam hidup kami. Dan seperti yang Tuhan mau berdaulat di dalam kami, dan tetap kami berserah di dalam kedaulatan Tuhan, karena kami tahu yang terbaik selalu datang dari Tuhan, dan God's way is still the best way. Terima kasih Bapa, berkat-Mu hari ini. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali.
Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. See you next Sunday. Bye.